Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana li taqarruqi wa tanazuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Izzah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib tidak mengingatkan pada diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika seseorang diajak untuk melakukan kebaikan, diingatkan untuk menuju surganya Allah, diingatkan untuk taat, diingatkan untuk beribadah, diingatkan untuk menegakkan kebenaran, dia enggan, dia menolak, naudzubillah min dzalik, berarti dalam dirinya adalah dikuasai oleh syaitan. Marilah yang pertama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, tak lain tak bukan karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bahkan Rambi mengingatkan, menegaskan, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama: takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia.
Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka bertambah pula hendaknya meningkat cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentang keharmonisan rumah tangga kita, tentang sholat kita, kejujuran kita, dan persiapan bekal amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala mestinya kita tingkatkan. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ma'nahu al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah itu adalah orang yang tahu akan kekurangan kesalahan dosanya, kemudian dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Ketika dia merasa banyak kekurangan, maka dia perbanyak amal kebaikan. Ketika dia merasa belum tahu, dan semestinya jangan pernah merasa telah mengetahui banyak, karena orang seperti ini ada sombong dalam dirinya. Kemudian dia mau mendatangi majelis ilmu, kemudian dia mau bertanya kepada orang-orang yang alim, kemudian dia mau mengkaji, maka orang seperti ini orang ini dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah benci kepada orang yang sombong meskipun dia taat ibadah. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, sekali lagi, orang yang cerdas dari umat Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, kemudian dia perbanyak melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh untuk kehidupannya di akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula, adalah kehidupan akhirat yang dimaksudkan adalah surga, itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kita bersyukur kita punya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki kecerdasan manusia yang paling cerdas di muka bumi ini. Karena jika Nabi kita nggak cerdas, nggak mungkin bisa menjelaskan banyak perkara-perkara Islam, perkara-perkara Quran. Bagaimana mungkin kalau Nabi nggak cerdas bisa menjelaskan tentang masalah keimanan, akidah dan tauhid, menjelaskan mengenai kesyirikan, menjelaskan mengenai masalah hak dan batil, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, menjelaskan mana yang kaitannya dengan waris, mana yang kaitannya dengan kematian, dengan kaitannya dunia akhirat, dengan azab, dengan nikmat, tentang sabar, tentang syukur, tentang sholat, tentang perceraian, tentang waris. Jika Nabi tidak cerdas, bagaimana mungkin Rasulullah bisa menjelaskan tentang muamalah halal dan haram, bermuamalah, bersikap kita terhadap sesama muslim dan terhadap kafir, mengenai ekonomi, politik, pendidikan, bahkan kaitannya dengan akhirat, kaitannya dengan pengaruh jin, kaitannya dengan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kalau Nabi kita nggak cerdas, bagaimana mungkin Rasulullah bisa menjelaskan tentang masalah penegakan hukum syariat Allah, kemudian masalah zikir, masalah Al-Quran, masalah kematian, masalah husnul khatimah, su'ul khatimah, dan lain sebagainya. Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana bisa membimbing umat ini untuk mentaati Allah, memahami Al-Quran, dan hidup di atas naungan Al-Quran, matinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, beberapa hari ke depan kita tidak akan sampai 1 bulan lagi kita akan memilih pemimpin. Maka berdasarkan kecerdasan yang Rasulullah miliki, maka kita mestinya juga sebagai umatnya Rasulullah harus mengerti, harus paham. Karena kita ketika salah milih pemimpin, sebenarnya siapa yang kita pilih itu menunjukkan kualitas kita. Kalau kita memilih yang dia cerdas, yang baik, yang benar, insya Allah kita ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita asal pilih, apalagi tidak jelas, maka itu akan merugikan diri kita. Negeri kita ini mayoritas muslim, tapi kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang adil, jujur dan amanah, maka akan berbahaya sekali. Maka itu saudara beriman, coba kita renungan terlebih dahulu di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-6, surat yang ke-33, ayat yang ke-66 sampai 68. Ayat ini sangat mengerikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila
Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Pada hari dibolak-balikkan wajah mereka di atas api neraka, mereka menjerit, mereka menyesal dengan mengatakan, duhai, alangkah baiknya jika aku dulu di dunia mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasul, mentaati Allah, mentaati Rasul. Duhai Allah, kami masuk neraka ini dikarenakan kami mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar kami, ya Allah. Ya Allah, kami sesat masuk neraka ini dikarenakan pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Ya Allah, berikanlah azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar kepada para pemimpin pembesar yang telah menyesatkan kami. Kalau kita baca tafsir jamaah sekalian, yang dimaksudkan pemimpin adalah umara. Kalau satu kerajaan, ya rajanya, ya menterinya, ya hulu balangnya, ya hakim jaksanya. Kalau satu negara, kepolisiannya, ya presidennya, siapa yang menguasai sebagai pemimpinnya. Kalau mereka salah, maka kerusakannya akan menjadikan masalah besar dan tidak akan pernah terwujud. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita dapatkan jika pemimpin kita yaitu tidak adil, tidak jujur dan amanah. Bahkan kalau pemimpinnya zalim akan mengundang azab. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap azab bencana musibah, terutama yang disebabkan oleh orang-orang yang zalim. Bahkan terutama yang zalim adalah para pemimpin, para penguasa, yang akan menyebabkan apa? Mendatangkan azab. Orang yang baik pun kena azabnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita wajib cerdas, jangan asal pilih, renungkan yang pertama siapa yang akan kita pilih. Imam Ahmad mengatakan, sekiranya ada 100 doa, dari 100 doanya 1 doa yang dikabulkan oleh Allah, maka mintalah kalian kepada Allah agar Allah memberikan kepada kalian pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Adil maknanya dia tidak zalim. Jujur maknanya dia jelas tidak berbohong, tidak berdusta. Amanah pasti dia tidak khianat, pasti dia memikirkan umat. Selain pribadinya, kita juga harus melihat siapa orang-orang yang mendukungnya, siapa pemilih-pemilihnya, siapa yang mengelilinginya. Apakah orang yang penuh dengan masalah ataukah orang yang mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Indonesia sudah memberikan panduan. Para ulama beristimewa, mereka berkumpul, bukan hanya sekedar kumpul, mereka memikirkan untuk kebaikan negeri ini, karena negeri ini adalah dimenangkan atas rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui darah, nyawa, harta para ulama-ulama, syuhada, para santri dan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Maka meskinya jamaah sekalian, jangan pernah kita berikan suara kita kepada orang-orang yang tidak ada upaya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi indikasinya ada kecenderungan kepada orang-orang yang merusak agama kita, merusak negeri ini. Negeri ini adalah milik Allah, miliknya umat, yang mestinya umatlah yang memimpin dengan benar. Maka itu mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala di 2024 mendatangkan kepada kita pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang menegakkan kalimatullah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya yang paling ringan madaratnya. Kenapa? Pertanggungjawabannya akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita salah memilih. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendatangkan kepada kita, memberikan kemenangan kepada Islam dan umat Islam, mendatangkan kepada kita pemimpin yang berpihak pada Islam dan umat Islam, yang disetujui dan dibela oleh para ulama-ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah saya
Saya ingatkan kembali, yang dimaksudkan pemimpin adalah para umara yang sesat, yang zalim, yang tidak berpihak pada kebenaran, yang tidak berpihak pada Islam dan umat Islam, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kejahatan, yang hanya menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, dan merugikan negara, mengeruk demi kekayaan kelompoknya, golongan, dan apa yang dia perjuangkan bukan untuk kebenaran. Sedangkan yang disebutkan adalah pembesar adalah ulama usuh, ulama yang rusak, ulama yang berfatwa hanya untuk kepentingan harta, kepentingan dunia, kepentingan jabatan. Karena itu bila perlu kita istikharah. Kita merasa nggak tahu, tanya kepada orang yang lebih tahu, orang yang alim, orang yang saleh, orang yang berilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ingat sabda Rasulullah, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq al-Bukhari. Tidak akan pernah hilang sekelompok umat dari umatku yang senantiasa menegakkan membela yang hak, walaupun mungkin jumlahnya sangat sedikit. Di antara kriterianya adalah mereka orang-orang yang memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar, memiliki ibadah yang baik dan benar, ibadahnya dilandasi dengan ilmu, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak mau menjalankan ibadah yang tidak ada tuntunan Rasulullah, hanya mau makan rezeki yang halal, menolak yang haram, dan selalu menggelora pada dirinya, pada jiwanya, iskariman au mutsyahidan, hidup mulia dibawa dengan syariat Islam atau mati syahid karena menegakkan, memperjuangkan Islam. Semoga kita berharap seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik, sholih sholihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah. Allahumma ansur fi jamil alam, Allahumma ansur fi jamil alam, Allahumma ansur fi mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang memimpin kami menegakkan syariat-Mu, yang memimpin kami untuk menegakkan kebenaran. Ya Allah, berikanlah kemenangan ya Allah orang-orang yang berpihak di atas jalan-Mu ya Allah. Hinakan ya Allah, hancurkan ya Allah orang-orang yang curang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Buat mereka ya Allah bertentangan di antara mereka sendiri, sibuk dalam keburukan mereka sendiri ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami ya Allah, umat Islam ya Allah. Datangkanlah pemimpin yang adil, jujur dan amanah untuk menegakkan syariat-Mu ya Allah. Dan datangkanlah pula kepada kami ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi, bukan ulama-ulama penjilat, bukan ulama-ulama yang busuk, bukan ulama-ulama yang buruk ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.